Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita bersyukur, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi kami ada di hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus supaya kami memahami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-3 sampai 5 dan juga ayat 8. Firman Tuhan berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 8 berkata, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, itulah sesungguhnya dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah hati-hati sifat Herodes dan para imam ahli Taurat ada padamu. Ya, hati-hati sifat Herodes, para imam dan ahli Taurat ada padamu. Ya, ada satu ilustrasi, seorang petani mempunyai seekor anjing yang setia. Pada waktu ia pergi ke sawah, ia meninggalkan bayinya dalam kamar beserta anjing yang setia ini. Pada waktu ia pulang dari sawah, anjingnya menyambutnya dengan mulut yang berlumuran darah. Wah, ia kaget sekali dan ia menduga bahwa anjing itu telah membunuh bayinya. Ia marah sekali dan lalu memukul anjing itu. Dia sungguh-sungguh membunuh akhirnya, sehingga anjingnya mati. Tetapi saudara, pada waktu petani ini masuk ke kamar, ternyata apa? Sang bayi itu masih ada. Sang bayi itu ada dengan keadaan sehat. Dan di dekatnya ada bangkai. Itulah seekor ular. Nah saudara, jadi sesungguhnya anjing itu sedang membela bayinya dan bertarung dengan ular itu dan membunuhnya. Anjing itu melakukan sesuatu yang sangat baik dan mulia. Tetapi karena salah sangka, petani itu justru membunuhnya. Nah, saudara, inilah ilustrasi yang menggambarkan bahwa ada banyak orang memusuhi Yesus karena sesungguhnya banyak orang salah sangka seperti seorang petani. Nah, itulah sifat dan sikap yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Herodes dan para imam dan ahli Taurat. Ini bukan hanya peristiwa dilahirkannya Yesus saja pada waktu Natal, tetapi juga peristiwa sampai Yesus disalibkan dan mati. Tetap saja ya, Herodes juga dan bersama dengan para imam, tua-tua Yahudi bahkan ahli Taurat bersepakat juga untuk membunuh. Padahal dia datang untuk menyelamatkan saudara. Dia datang untuk menebus saudara. Termasuk juga menyelamatkan, menebus Herodes dan juga para imam dan ahli Taurat. Tetapi mereka salah sangka. Mereka terlalu prejudis. Mereka terlalu iri. Mereka terlalu dengki. Mereka terlalu memiliki egois yang begitu besar. Maka ini hal yang harus disadari. Ya, oleh karena sikap dan sifat inilah mereka tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, mengapa mereka berbuat demikian? Yang pertama, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka lupa bahwa kekuasaan, tahta, kerajaan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi Herodes merasa dialah raja. Herodes merasa bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Dan banyak orang yang bersikap demikian. Mereka pongah, jomawah, dan arogan merasa bahwa ini semua karena saya. Dan jangan sampai ada orang yang merampas atau mengambil posisi saya. Oh saudara, ini bahaya. Bahkan dikatakan jangan sampai Tuhan merebut posisi saya. Bahkan mengambil ini pun. Ini juga yang terjadi ketika kapal Titanic dibuat oleh seorang bernama Thomas Andrew, perancangnya. Wah, begitu megah, begitu luar biasa kapal Titanic itu. Ya, sampai-sampai dia berkata, Tuhan pun tidak dapat
menenggelamkan atau mengaramkan kapal ini. Ya. Saudara, tapi apa yang terjadi? Titanic hanya sebuah sejarah dan akhirnya tenggelam karena karam dan akhirnya memakan banyak sekali korban. Kebanggaan, segala kemewahan, segala kemuliaan manusia, pemikiran dan semuanya itu seketika saja ditunggang balikan oleh Tuhan. Begitu juga dengan grup The Beatles. Mereka merasa bahwa wah, Tuhan pun tidak bisa ya membuat nama grup mereka ya usang ataupun ya dirampas oleh waktu dan akhirnya tidak akan bertahan lama ya begitu. Tapi apa yang terjadi? Justru The Beatles hanya sebentar saja ya, bahkan salah satu personelnya pun ditembak oleh fansnya sendiri. Nah saudara, jangan merasa diri hebat. Itulah sebabnya belajar dari berita Natal ini, kita harus sungguh-sungguh sadar akan siapa kita. Yang kedua, mengapa mereka bisa berbuat demikian? Karena para imam dan ahli Taurat hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada Sang Firman, kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan ini berbicara banyak orang. Ya, mungkin dalam hal rohani mereka hebat. Mereka bisa hafal Alkitab. Mereka bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Tapi pertanyaan, apakah ada Yesus di hati mereka? Apakah mereka sungguh-sungguh taat menjadi pelaku firman? Maka mari jangan menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi batu sandungan. Apalagi engkau memakai kerohanian, memakai ayat-ayat firman hanya untuk menutupi kejahatanmu, menutupi segala motivasi licikmu dan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita sadari hal ini. Jangan mengambil keuntungan dari penderitaan Kristus, dari kerendahan Kristus. Karena engkau akan menanggung akibatnya. Kiranya Tuhan membawa kita memahami itu, merenungkan di masa raya Natal ini. Dan Tuhan menolong kita untuk terhindar dari sifat dan sikap seperti Herodes, para ahli Taurat dan para imam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah di hati kami supaya kami sungguh-sungguh menjaga hati kami. Supaya kami tidak menjadi seperti Herodes, seperti para imam dan ahli Taurat. Yang hanya tahu, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman. Tetapi juga tahu, tetapi juga tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan mau merasa diri hebat. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami memiliki sikap demikian. Apalagi ya kesempatan-kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Doa kami Tuhan, Tuhan jauhkan itu dan gantikan dengan hati yang rendah, hati yang takut Tuhan. Yang selalu hidup setia mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat dan Tuhan memberkati segala pekerjaan. Amin. Shalom.